Jadi di video kali ini aku akan coba berbagi cerita ataupun pengalamanku bagaimana rasanya berkuliah di Fakultas Teknik, fakultas terbesar di kampus-kampus manapun itu. Jadi buat teman-teman yang udah penasaran dan pengen tahu lebih dalam tentang dunia ataupun bidang teknik, kalian bisa langsung tonton video ini. So, stay tune terus. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Pak Oliver. Buat yang baru mengunjungi channel ini, kenalin, nama aku Pak Oliver. Aku mahasiswa Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin di Universitas Diponegoro, Semarang. Nah, FYI aja nih teman-teman, Fakultas Teknik yang ada di Undip itu sendiri memiliki 12 jurusan ataupun departemen. Banyak banget kan? Aku coba sebutin ya, semoga aja aku hafal. Jadi awalnya itu ketika kita masuk Undip, langsung ada namanya teknik sipil, ada arsitektur, ada geologi, lalu ada PWK, lalu kita ke GKB itu ada teknik lingkungan, komputer, perkapalan, geodesi, lalu ada elektro, mesin, industri, dan juga kimia. Wes, aku hafal juga ternyata. Nah, jadi teman-teman semua mungkin yang pengen masuk teknik ataupun yang sudah berkuliah di Fakultas Teknik, pasti pada awalnya kalian merasa bangga banget bisa menjadi bagian dari anak teknik. Karena teknik itu emang menurut aku sendiri itu seru banget dan keren banget. Karena emang Fakultas Teknik ini kan mayoritas di kampus manapun itu merupakan fakultas terbesar. Karena kita bisa lihat aja kuantitatif dari mahasiswanya pasti banyak banget. Ya karena jurusannya juga banyak. Benefitnya apa ketika kita jadi anak teknik? Itu kalau di kampus, ketika kayak kita lagi ospek, atau kita kayak supporteran, ataupun kita arak-arakan wisuda, itu pasti rame banget dan seru banget. Karena ya kita rame dan akhirnya kita jadi punya power dan kita lebih bangga sama diri kita sebagai anak teknik nih. Dan hal lainnya juga enaknya di teknik itu karena stereotip orang, bukan stereotip sih tapi lebih ke fakta juga. Karena banyak orang bilang kalau anak teknik itu keren-keren dan pinter-pinter juga. Dan kalau kalian udah lulus itu prospek kerja, lapangan pekerjaan tuh luas banget, dan yang paling penting gajinya besar guys. Wow. Nah, tapi sebelumnya aku nggak mau bahas itu, aku nggak mau bahas kehidupan anak teknik. Aku pengen lebih membahas ke segi akademiknya, bagaimana berkuliah di Fakultas Teknik. Nah, jadi kali ini aku coba memberikan informasi sedikit kepada teman-teman yang belum tahu mungkin ya. Coba kita baca dulu di Google supaya lebih jelas definisinya apa. Teknik atau rekayasa adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Hal ini diselesaikan lewat pengetahuan, matematika, dan pengalaman praktis yang diterapkan untuk mendesain objek atau proses yang berguna. Nah, para praktisi teknik profesional disebut dengan insinyur. Jadi bisa aku bilang kalau teknik itu kita kayak belajar memproses ataupun merancang sebuah hal yang bisa mempermudah kehidupan manusia, ataupun ya kalau bisa dalam skala banyak. Contohnya kayak anak teknik kimia, mereka itu kan lebih disebut dengan proses engineer, gimana mereka memproduksi sebuah barang dengan skala yang sangat banyak. Atau kayak anak-anak teknik sipil, gimana caranya supaya bisa membangun sebuah gedung-gedung ataupun jembatan untuk kebutuhan manusia. Ataupun kayak anak teknik mesin, bagaimana mereka bisa mendesain sebuah alat dan juga kinerja dari mesin itu sendiri. Atau kayak anak-anak arsitektur nih yang bisa merancang-rancang desain-desain ataupun bangunan. Atau juga kayak anak teknik elektro yang mempelajari peralatan-peralatan elektronik dan juga kelistrikan. Jadi emang pada intinya itu kita gimana bikin sebuah teknologi yang bisa membantu kehidupan manusia untuk lebih baik ke depannya. Jadi buat teman-teman semua nih yang tadi belum tahu, jadi lebih tahu kan apa itu arti ataupun definisi dari teknik. Tadi itu cuman sekedar informasi aja. Dan buat teman-teman nih yang pengen masuk Fakultas Teknik apapun itu, kalian itu bisa mendaftar kuliah dimanapun dan semua pasti ya punya spesialisnya di bidang masing-masing. Nah, jadi mungkin banyak banget nih teman-teman yang nanya ke aku juga, Kak, kalau pengen masuk ke Fakultas Teknik atau pengen jadi anak teknik itu harus kuat di mana? Nah, jadi kalian itu harus kuat di mana ya? Menurut aku kan harus kuat di bidang kayak
hitung-hitungan kayak matematika itu kan harus kuat pada dasarnya. Lalu kalian juga harus paham dengan fisika, kayak konsep-konsep terapan fisika itu kan harus paham. Dan pada endingnya juga kan harus kuat di bidang kalian masing-masing. Contoh kayak kalian pengen di desainnya kah, atau kalian pengen ke prosesnya kah, pokoknya kayak ke fokus ke bidang kalian, jurusan kalian masing-masing. Kak, kalau nggak bisa gimana kak? Kalau nggak bisa ya kalian belajar. Ya walaupun tetap susah sih sebenarnya. Aku sendiri yang udah ngalamin, jadi teknik itu ya cukup susah dari teori maupun praktek, karena kan teknik itu kan menerapkan ilmu teori ke kehidupan nyata. Jadi teorinya susah dan prakteknya juga susah. Jadi kalau kalian nggak belajar ya bakal makin susah. Jadi kalian harus belajar, banyak-banyak belajar, lebih ekstra belajar supaya kalian bisa survive di fakultas teknik itu sendiri. Jadi buat teknik itu sendiri sebenarnya background kalian SMA-nya itu mayoritas harus IPA. Dan kalau SMK itu bisa, SMK bisa banget, tapi kebanyakan SMK-nya itu harus linear. Contohnya kalau kayak kalian anak TKJ ataupun elektro ya masuknya ke elektro lagi, atau kalian anak otomotif ataupun anak mesin ya masuknya ke mesin gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau anak IPS menurut aku kayaknya nggak bisa, dan aku juga nggak merekomendasikan karena anak IPA aja tuh susah buat survive di teknik, apalagi kalau IPS. Jadi kan harus start dari awal aja, fundamentalnya harus kuat kan, jadi agak susah. Jadi aku nggak merekomendasikan. Sekarang kita bakal coba masuk untuk membahas di fakultas teknik itu pelajaran apa aja untuk tahun yang pertama ya khususnya. Nah jadi untuk tahun pertama ini khususnya fakultas teknik itu punya pelajaran ataupun subjek yang nggak beda jauh dari kalian SMA. Ini aku ngomongnya lebih ke SMA IPA ya. Jadi kita tuh bakal pelajarin kayak matematika dasar, tapi di sini kita ngomongnya kalkulus, dan juga bakal ada fisika dasar, ada kimia dasar. Itu sih yang paling penting, kayak matematika, fisika, dan kimia. Biologi juga mungkin beberapa teknik juga ada, tapi sedikit kayaknya, lebih ke matematika dan fisika. Terus apa ya, itu aja sih. Mungkin yang lain kayak bahasa Inggris tuh masih agak gampang lah. Jadi setengahnya kalian tuh harus kuat di matematika dan juga fisika. Dan pelajaran itu susah atau enggak, untuk tahun pertama itu masih gampang, jujur aku bilang masih gampang, kayak SMA tapi kelas 4, dan lebih mendalam, tapi di materinya lebih dikebutkan. Kalau SMA kalian harus kuasain dalam 3 tahun, ini kayak cuma setahun kan harus udah selesaikan materi itu lebih dalam, tapi udah tercakup semuanya kayak gitu teman-teman. So prepare aja buat teman-teman yang pengen masuk teknik, dan dinikmatin aja proses untuk tahun pertama ini, karena kalian bakal lebih berjuang di tahun tingkat-tingkat berikutnya ataupun tahun-tahun berikutnya. Nikmatin perkuliahannya dan nikmatin juga proses kaderisasi yang bakal kalian hadapin, karena teknik itu terkenal dengan ospeknya yang lebih keras dibandingkan dengan fakultas-fakultas ataupun jurusan-jurusan lainnya. Apalagi ya, kalau kalian teman-teman nih punya tanggapan ataupun pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa diskusikan di kolom komentar yang di bawah ataupun di Instagram aku di @patutoliver. Mungkin itu sedikit aja perkenalan dari aku tentang gimana rasanya berkuliah di fakultas teknik untuk tahun pertama. Semoga ini jadi mendapat gambaran pada teman-teman nih untuk jadi lebih tahu teknik itu di tahun pertama ngapain aja. Dan next kalau kalian suka, kalian bisa komen di bawah juga. Aku bakal bikin part-part selanjutnya untuk ngebahas teknik lebih mendalam di tahun-tahun tingkat-tingkatan berikutnya itu kayak gimana, apa yang akan terjadi, apakah IP-nya bagus, apakah pelajarannya susah, terus kayak kerja prakteknya itu kayak gimana, prospeknya kayak gimana, matkul-matkulnya apa aja, itu kita bisa diskusikan tapi di lain video. Jadi pokoknya tetap pantengin terus video-video aku berikutnya. Jangan lupa juga buat selalu support channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe di tombol merahnya bawah sini, dan share juga video ini ke semua teman-teman kalian. Mungkin segitu aja video yang bisa aku sampaikan teman-teman. Aku Patutoliver, see you on my next video and bye-bye. I should fuck her in the Benz.